Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa jadi penghafal Al-Quran, nikmat bisa menghafal Al-Quran, dan yang paling nikmat adalah nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Nikmat yang paling besar adalah nikmat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Karena orang yang menghafalkan Al-Quran pasti dia sudah membaca Al-Qurannya terlebih dahulu. Pasti dia selalu membaca Al-Quran terlebih dahulu. Orang yang selalu membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempunyai cita-cita, misalnya saya ingin umroh, insya Allah Allah akan memudahkan. Dengan caranya bagaimana? Dengan barokahnya Al-Quran. Ada satu cerita, teman saya terus menabung 2.000 per hari. Tulis tabungannya itu buat tabungan umroh. Teman saya itu penghafal Al-Quran, tapi Masya Allah demikian, Allah memudahkan teman saya itu berangkat umroh dengan gratis. Itu berkat apa? Berkat barokahnya Al-Quran, ya. Dengan Al-Quran kita bisa mengelilingi dunia. Kita bisa ke tempat yang kita pengen, ya, ke tempat yang kita tuju. Itu dengan barokahnya Al-Quran. Jadi jangan rugi orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang hobi membaca Al-Quran itu jangan rugi, karena Allah sangat mencintainya. Hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang bisa menyakiti hati orang lain. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263, Bismillahirrahmanirrahim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada orang yang bersedekah dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi ayat ini menjelaskan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan bisa menyakiti hati orang lain. Orang yang menjaga lisannya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jangan sampai kita bisa berkata dengan bahasa binatang. Jangan sampai kita berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor. Berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan sopan santun, dengan akhlak yang mulia.
seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mut'aimul jai'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Kita sebagai makhluk sosial haruslah sering berbagi kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, walaupun hanya sebiji kurma. Misalnya, saya habis membeli beras 1 karung, bisa kita berbagi berasnya kepada tetangga kita yang membutuhkan 1 liter. Karena orang yang memberi makan orang yang kelaparan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat adalah as-shaimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan berpuasa pada bulan Ramadan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di mana-mana orang-orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan hal kebaikan, dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Karena orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kesimpulannya, 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu diantaranya talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor. Mut'aimul jai'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, as-shaimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.